Hakikatnya, filsafat sebenarnya hanyalah sebuah alat, cara, dan bukan tujuan. Filsafat pada dasarnya adalah alat untuk menguji hidup, alat untuk refleksi terhadap berbagai problem kehidupan. Filsafat adalah alat-alat untuk mencapai kebenaran. Filsafat adalah kapal yang berlayar di tengah gelombang kehidupan menuju pelabuhan yang bernama kebenaran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di kajian kali ini kita akan membahas filsafat itu ada di antara produk dan alat. Itu tema kita kali ini. Nah, kita mulai. Kamu bisa saja dibuat pusing oleh berbagai ide dan pandangan para filosof. Ketika kamu bersedia menyempatkan diri menjelajahi berbagai khazanah pemikiran filsafat, baik dari buku-buku maupun dari orang-orang yang kamu anggap memahami pemikiran filsafat, kamu akan takjub, terkesima ketika paham apa yang dimaksud oleh para filosof itu. Kamu akan takjub. Ide-ide dan pandangan yang berani, tidak terduga, mengagetkan, bahkan dipandang sesat oleh mayoritas orang, akan dengan mudah kamu jumpai. Paling tidak, ya kamu mungkin akan mendapati betapa membingungkannya pemikiran makhluk yang bernama filosof. Kenapa? Karena bagaimana mungkin kamu tidak kaget jika tiba-tiba kamu membaca sebuah pandangan filosof bernama Thales yang menyatakan bahwa alam semesta ini terbuat dari bahan baku air. Atau kamu tiba-tiba mendapat pandangan dari Thomas Hobbes yang menyatakan bahwa sifat dasar manusia adalah saling memangsa. Atau David Hume yang menyatakan bahwa segala hal metafisika, agama, dan semacamnya hanyalah omong kosong, hanyalah hasil konstruksi gagasan manusia sendiri yang sebenarnya tidak ada. Atau kamu dengar teriakan lantang salah seorang filosof yang mengatakan Tuhan sudah mati. Atau seorang Karl Marx yang menyatakan bahwa agama itu candu masyarakat dan menjadi penghalang bagi kaum buruh untuk menyadari posisinya serta melakukan pemberontakan kepada juragan mereka. Atau Freud yang seakan berkata sejelimet apapun kehidupan manusia, pada akhirnya muaranya pasti cuma satu, libido seksual. Nah, pandangan-pandangan yang menabrak keyakinan umum tersebut tentu kemudian mendapat tantangan dari banyak orang dan banyak kalangan. Bahkan sangat mungkin pandangan-pandangan semacam itu membuat banyak orang tidak perlu menunggu lama untuk segera memberi cap sesat kepada para filsafat tersebut. Berbagai peristiwa dan data menunjukkan hal itu. Peristiwa dan data menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang secara langsung memberikan cap sesat
kepada para pemikir filosof, pemikir filsafat. Padahal betapa banyak orang yang belum tahu tentang filsafat, lalu membaca 1-2 buku filsafat, merasa bahwa pemikiran para filosof itu menyimpang dari keyakinan umum yang dipegangi banyak orang. Kemudian ia pun segera memberi cap negatif kepada para filsafat. Nah, apabila ditermati adanya kesenjangan pemahaman antara para filosof dan kebanyakan orang, berawal dari beberapa sebab. Pertama, seorang filosof tidak mau begitu saja menerima dan meyakini apa yang diterima dan diyakini oleh mayoritas orang. Dengan cara ini, seorang filosof selalu bertanya dan menguji ulang berbagai pandangan tentang kehidupan yang oleh banyak orang dilihat sebagai sesuatu yang pasti benar. Dan tentu saja sikap seperti ini akan memunculkan pandangan sinis dari banyak orang, karena mereka merasa sudah cukup hidup tertib bersama pandangan yang selama ini mereka yakini. Nah, di sisi lain, biasanya pandangan yang diyakini oleh mayoritas orang sebagai sesuatu yang pasti benar tersebut dalam titik tertentu sering kehilangan relevansinya dengan dinamika hidup yang selalu berkembang. Oleh karena itu, seorang filosof yang terlatih berpikir secara radikal dan sistematis tentunya tidak sulit menemukan ketidaktepatan ini. Dapat dipastikan kemudian bahwa hasil refleksi sang filosof terhadap ketidaktepatan pandangan mayoritas tersebut akan mendapat tantangan dari banyak orang. Para filosof sebenarnya mereka juga manusia biasa yang tidak kebal dari kesalahan. Namun banyak orang tidak bisa menoleransi apa yang mereka anggap kesalahan dan tidak bisa menggeneralisasikan pandangan dengan menyatakan bahwa filsafat adalah bidang kajian yang sesat. Padahal jika melihat sikap mental seorang filosof, dapat dikatakan bahwa para filosof tersebut pasti akan bersedia apabila dia diajak berdialog secara sehat. Bahkan mereka mungkin akan sangat gembira jika ada pelurusan-pelurusan yang dilakukan secara sistematis oleh orang-orang yang memiliki pandangan berbeda. Dengan adanya pelurusan tersebut, perlahan para filosof dan orang-orang yang berseberangan pemikirannya bisa bersama-sama menemukan posisi yang semakin dekat dengan kebenaran. Betapapun bagi seorang filosof sejati, kebenaran adalah segalanya, poros bagi kehidupan dan tujuan cintanya. Nah, yang kedua, keragaman pandangan seorang filosof yang umumnya tidak sejalan dengan keyakinan mayoritas berawal dari konteks kehidupan sang filosof itu sendiri, baik konteks sosial, psikologis, maupun secara hidupnya. Setiap orang, baik itu filosof atau bukan, pada dasarnya adalah anak zaman mereka masing-masing. Segala perangkat, bertutur, dan bernalar yang mereka miliki pada dasarnya sangat ditentukan oleh lingkungan dan pengalaman tempat ia hidup. Contoh, seorang yang hidup di pedesaan yang belum terjangkau listrik pasti hanya akan melongo dan susah memberi komentar apabila ditanya tentang apa itu televisi, apa itu DVD, apa itu lemari es, apa itu mesin cuci. Karena seorang yang sejak kecil terdidik dalam disiplin yang kuat pasti sangat susah hidup sesuka hati ala anak jalanan.
Seseorang yang sejak pendidikan dasar hingga universitas dididik dalam institusi pendidikan keagamaan tradisional, pasti sangat berbeda cara berpikirnya dengan orang yang sejak kecil belajar dalam institusi pendidikan umum. Seorang yang pernah mengalami patah hati seorang yang mengalami patah hati karena ditinggal pacarnya, pasti berbeda pandangannya tentang pacaran dibandingkan dengan mereka yang belum pernah sekalipun punya pacar dan sebagainya itulah. Kemudian yang ketiga, perspektif, fokus, cara bernalar, dan perangkat inteligensi yang dipakai ketika seorang membahas satu masalah sangat menentukan mengapa seorang berkesimpulan A sedangkan yang lain B. Nah, perspektif, fokus, cara bernalar, dan perangkat inteligensi merupakan 4 hal berbeda yang dipakai setiap orang untuk membahas suatu permasalahan. Jelas perbedaan dalam pemakaian keempat aspek tersebut. Perbedaan dalam pemakaian keempat aspek tersebut akan menghasilkan hasilnya. Dari mana aku memandang, kemana pandanganku tertuju, bagaimana aku merefleksikannya dalam diriku, dan alat apa yang aku pakai akan sangat menentukan seperti apa pandanganku terhadap sesuatu. Sebagaimana diketahui bahwa aspek dari mana kita melihat sesuatu dan bagian apa yang kita lihat akan menentukan wilayah mana yang terjangkau dan tidak terjangkau oleh pandangan kita. Misalnya, pandangan bagaimana komentar kita tentang pemerintahan dari sudut pandangan seorang agamawan pada aspek moralitasnya, atau bagaimana pandangan kita tentang pemerintahan sebagai seorang mahasiswa pada aspek penegakan hukumnya, itu jelas akan sangat berbeda. Nah, kemudian cara bernalar dan perangkat inteligensi yang digunakan juga tidak boleh dilupakan. Orang yang cenderung menggunakan akalnya dengan orang yang lebih percaya kepada intuisi pasti menghasilkan model pemikiran yang berbeda. Orang yang lebih percaya pada rasionya dengan orang yang lebih yakin pada pembuktian empiris melalui panca indera pasti berbeda dalam cara memahami realitas. Orang yang cara berpikirnya memakai pola, misalnya hitam putih, benar salah, bisa sangat berbeda dengan orang yang berpola abu-abu, dengan orang yang pluralis memandang kebenaran ada banyak, atau orang yang cara berpikirnya berawal dari realitas dulu kemudian menyimpulkan data-data dari realitas itu pasti sangat berbeda dengan mereka yang merumuskan ideal dalam pemikiran dulu baru mencari buktinya dalam realitas. Sangat mungkin ketika orang menuding filsafat sebagai bidang kajian yang menyeleweng dan sesat, sebenarnya yang terjadi hanyalah perbedaan perspektif. Mungkin mayoritas orang memakai perspektif tertentu dan memfokuskan perhatian pada hal tertentu. Sementara itu, sang filosof memakai perspektif berbeda dan memfokuskan perhatiannya pada bagian yang lain. Atau mungkin kebanyakan orang sekedar hidup mengandalkan intuisi maupun naluriahnya saja, sedangkan sang filosof mengandalkan rasio untuk mencari jawaban sendiri. Dan yang keempat, para filosof biasanya memakai istilah-istilah dengan arti tersendiri yang tidak sama dengan apa yang dipahami orang secara umum. Suatu kemafhuman bagi semua orang bahwa dalam dunia filsafat terdapat banyak sekali istilah teknis yang sukar dipahami.
Masing-masing filosof memiliki pengertian tersendiri yang tidak bisa dijelaskan secara ringkas. Ada kalanya sekedar menjelaskan satu istilah saja diperlukan berjilid-jilid buku untuk menjelaskannya. Nah, uniknya, seringkali istilah-istilah yang dipakai itu adalah istilah-istilah yang sudah populer dalam keseharian. Hanya saja istilah itu diberi pengertian yang baru. Istilah-istilah yang diberi pengertian baru itulah yang terbukti sering menimbulkan salah paham apabila tidak dipelajari secara serius. Istilah-istilah itu seperti agama, cinta, kebijaksanaan, kebajikan, sekuler, dan sebagainya bisa saja oleh para filosof diartikan dengan sangat berbeda. Ketika orang lain yang tidak tahu menau dengan pemaknaan baru yang dipakai oleh para filosof itu membaca karya-karya mereka, tidak mengherankan apabila kemudian muncul berbagai serangan yang sebenarnya tidak pada tempatnya. Entah siapa yang perlu diluruskan dalam hal ini. Apakah para filosofnya yang dilarang memakai istilah-istilah yang sudah populer, atau para pengkaji filsafat yang harus hati-hati dalam memahami istilah-istilah tersebut? Namun yang jelas kesalahpahaman semacam itu sering terjadi dan sudah sangat sering terjadi. Dampak dari kesalahpahaman tersebut, dampak dari kesalahpahaman terhadap porsi dan proporsi kajian filsafat ini pada akhirnya membawa satu dampak yang serius, yaitu ketidakmampuan untuk membedakan antara filsafat sebagai produk dan filsafat sebagai alat. Hakikatnya, filsafat sebenarnya hanyalah sebuah alat, cara, dan bukan tujuan. Filsafat pada dasarnya adalah alat untuk menguji hidup, alat untuk refleksi terhadap berbagai problem kehidupan. Filsafat adalah alat-alat untuk mencapai kebenaran. Filsafat adalah kapal yang berlayar di tengah gelombang kehidupan menuju pelabuhan yang bernama kebenaran. Dengan filsafat, orang bisa sampai pada kesimpulannya sendiri dan menjadi seorang yang sangat religius. Dengan filsafat yang sama pun, orang bisa sampai pada kesimpulannya sendiri dan menjadi seorang yang ateis. Kalau kita mau objektif dalam menilai, sebenarnya para penghuni dunia filsafat itu tidak melulu, tidak semua orang-orangnya urakan atau hidupnya semaunya sendiri. Masih banyak di antara para penghuni dunia filsafat yang berpandangan dan bergaya hidup sebaliknya. Tidak semua orang yang berfilsafat itu mendewakan rasio saja atau meletakkan manusia sebagai yang maha kuasa. Tidak seperti itu. Bukti yang paling terlihat nyata ada pada para filosof yang berasal dari agama formal tertentu. Mereka adalah orang yang hidup dan bernalar ala seorang filosof, tetapi tetap kuat memegangi tuntutan agamanya. Bahkan ada kalanya mereka dengan filsafat mampu menemukan bukti-bukti yang memperkuat keberagamaannya. Nah, kalau diibaratkan, filsafat itu seperti pisau. Dengan pisau yang sama, kita bisa membunuh orang atau mengupas apel. Filsafat itu seperti serupa dengan nuklir. Dengan nuklir, kita bisa membuat pembangkit listrik atau menghancurkan dunia. Kalau diibaratkan, filsafat itu adalah mobil. Dengan mobil, kita bisa pergi ke kemaksiatan, ke kompleks pelacuran, atau kita bisa pergi ke masjid. Nah, apakah kalau kemudian pisau dipakai untuk membunuh, nuklir dipakai untuk menghancurkan dunia, dan mobil, apakah kalau misalkan pisau dipakai untuk membunuh, nuklir dipakai untuk menghancurkan dunia, dan mobil dipakai untuk pergi ke
kompleks pelacuran, ke kemaksiatan, apakah kita akan menyalakan pisau, menyalakan nuklir, menyalakan mobil tersebut? Tidak. Karena itu hanyalah perantara. Kita harus bisa membedakan antara produk dan alat. Nah, pisau, nuklir, dan mobil itu adalah produk, bukan alat. Berbagai pandangan dan pemikiran filsafat yang selama ini kita anggap menyeleweng itu adalah produk. Sementara itu, perangkat berefleksi yang disarankan oleh filsafat dan kemudian dipakai oleh mereka, itulah alat. Dan jangan takut, dengan memakai perangkat berefleksi yang sama, kita tidak pasti akan menghasilkan produk yang sama seperti mereka. Kita tidak sama dengan mereka. Kita punya hidup sendiri, kita punya perspektif, fokus, cara bernalar, dan pilihan perangkat inteligensi yang tidak harus sama dengan mereka. Ketakutan yang juga melanda beberapa orang terhadap filsafat seringkali adalah ketakutan untuk tersesat atau terjebak ke dalam lubang yang sama seperti orang-orang yang mereka anggap sesat. Sesungguhnya setiap orang, sebagaimana dibahas sebelumnya, itu adalah anak zamannya sendiri. Setiap orang punya asumsi-asumsi dan pandangan hidup sendiri yang berawal dari konteks tempat ia hidup. Asumsi-asumsi itulah yang kemudian akan menuntun setiap orang kepada perspektif, fokus, cara bernalar, dan pilihan inteligensi yang tidak sama satu sama lain. Karena keempat aspek tersebut tidak sama, produk yang akan dihasilkan pasti juga tidaklah sama. Maka berfilsafatlah, jangan takut.